좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Shalom, perkenalkan nama saya Ratna Sambara, saya kelas B Teologi NIRIM 2020-2289-17. Di sini saya akan membahas tentang memahami sebagai membebaskan dari salah satu tokoh yaitu Habermas. Memahami sebagai membebaskan Habermas dan hermeneutik kritis. Jürgen Habermas adalah seorang filosof kontemporer yang lahir di Gummersbach pada tahun 1929. Ia belajar di Jerman kesusastraan, sejarah, dan filsafat di Göttingen. Di samping ia juga mempelajari bidang-bidang lain seperti misalnya psikologi dan ekonomi. Selang beberapa setelah ia pindah ke Zurich, Habermas melanjutkan studi filsafatnya di Universitas Bonn, di mana ia memperoleh gelar doktor bidang filsafat setelah ia mempertahankan disertasinya dengan berjudul Yang Absolut dan Sejarah. Dalam karya tulis ini, ia mendapat banyak pemikiran dari Heidegger. Di samping ia bertekun dalam meniti karir, ia mempelajari dan bahkan menekuni bidang politik dan banyak berpartisipasi dalam diskusi tentang persenjataan kembali atau Rearmament di Jerman. Pada tahun 1956, Habermas berkenalan dengan lembaga penelitian sosial di Frankfurt dan menjadi asisten Adorno bersama suatu tim von Friedeburg. Ia mengambil bagian dalam suatu proyek riset mengenai sikap politik mahasiswa di Universitas Frankfurt. Habermas terutama mengerjakan segi teoritisnya. Hasil penelitian itu terdapat dalam buku Student and Politik, mahasiswa beserta politik pada tahun 1942. Pada awal tahun 1990-an, Habermas sangat populer di kalangan mahasiswa di Jerman dan oleh beberapa golongan dianggap sebagai ideologi mereka. Khususnya beberapa golongan Ikatan Mahasiswa Sosialisasi Jerman. Tetapi ketika aksi-aksi mahasiswa mulai melewati batas karena mulai menggunakan kekerasan, Habermas tidak segan mengemukakan kritiknya sehingga ia terlibat konflik dengan mahasiswa. Pada tahun 1964, ia diangkat sebagai profesor sosiologi dan filsafat untuk menggantikan Horkheimer sesuai dengan tradisi mazhab Frankfurt. Ia juga tidak asing di Amerika Serikat sebab selama beberapa waktu ia mengejar pada New School for Social Research di New York. Di tahun 1969, ia menerbitkan buku yang berjudul Gerakan Perlawanan dan Pembaharuan Perguruan Tinggi. Pada tahun 1970, Habermas Frankfurt dan pindah ke Strasbourg untuk menerima tawaran menjadi direktur pada Max Planck Institute, sebuah lembaga yang mempelajari kondisi-kondisi kehidupan dalam dunia ilmiah teknis. Karya tulisnya cukup banyak dan seperti pendahulunya dalam masa Frankfurt mencoba mempraktekkan filsafat dan sosiologi tanpa membedakan secara tajam antara dua jenis disiplin ilmu tersebut. Dalam hal pemikirannya di Jerman, Habermas merupakan filosof yang paling banyak didiskusikan sejak tahun 70-an. Habermas juga semakin diperhatikan di daerah berbahasa Inggris dan Prancis. Habermas dikenal luas sebagai salah seorang tokoh mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurt adalah sebuah komunitas intelektual di lingkungan institut sebuah universitas di kota Frankfurt, Jerman. Di Frankfurt, sebuah gerakan filsafat dilancarkan. Itulah filsafat kritis atau mazhab yang dikategorikan dalam dua fase. Pertama, generasi pertama, semisal Max Horkheimer, Herbert Marcuse, dan Adorno. Pada fase ini dideklarasikan filsafat kritis pertama kali didengungkan oleh Horkheimer melalui karyanya. Generasi pertama ini mengalami kebutuhan atau pesimisme dalam implementasi teori kritis yang mereka dengungkan. Generasi pencerahan semisal Habermas, kemudian Georg Lukács, Karl
Antonio Gramsci dimulai dari Habermas lah teologi kritis benar-benar mencapai. Dan teori kritis sebagai generasi kedua masa Frankfurt, Habermas berupaya mengatasi kebutuhan dan merekonstruksi ulang bangunan pemikiran yang telah dibangun oleh generasi pertamanya masa. Ini dikenal dengan teori kritisnya. Teori ini sebenarnya dirumuskan oleh Herkomer. Secara sederhana, teori ini dapat diartikan sebagai rumusan konsep yang diarahkan untuk menguji kembali konsepsi pengetahuan sosial yang sudah mapan pada waktu itu. Kelompok mapan ini tidak lain adalah aliran posit, infistik, kapilastik dengan pengembangan metode-metode tradisionalnya. Dan bahkan di dalam kelompok di sosialisasi itu sendiri, kondisi sosial seperti itu perlu ditelaah kembali karena dalam tataran realitasnya mereka tidak mampu lagi menjawab problem dan tantangan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Untuk menjalankan kembali kemacetan pemikiran dan program tersebut, Habermas mencoba berusaha membangun kembali kerangka epistemologi dan metodologis pemikiran para pendahulunya dengan paradigma yang baru. Paradigma ini dimaksudkan untuk dapat mendapatkan metodologi kritis atas pemikiran pendahulunya. Salah satu sasaran kritis Habermas adalah pemikiran dialektika Hegel. Bagi Habermas, dialektikal dengan yang ditawarkan Hegel belum sepenuhnya memadai karena ia baru sebatas teori dan pemahaman. Hegel masih melangit dan belum punya kaki. Filsafat dialektik Hegel menyatakan bahwa proses sejarah itu tidak lain merupakan perkembangan terus-menerus dari apa yang disebut dengan idea. Oleh sebab itu, bagi Hegel, cita pikiran lebih penting daripada benda atau materi. Teori dialektika ini kemudian dikritik dengan dialektika Marx dan diberi kaki supaya dapat membumi karena menurutnya berpikir dialektik sesungguhnya berpikir dalam kerangka kesatuan teori dan praktek. Dengan pemikiran Marx, ini pemikiran dialektik Hegel dibalikan dan diberi kaki sehingga memungkinkan perubahan dalam masyarakat. Berkaitan dengan teori kritik Habermas, sebenarnya ia juga memunculkan sebagai kritik terhadap teori kritis masa Frankfurt sebelumnya. Teori kritis tersebut bertujuan untuk mengembangkan pembebasan atau emansipasi, pemberdayaan dan penarikan diri masyarakat dan yang bertujuan untuk refleksi diri. Habermas berusaha melakukan rekonstruksi terhadap pandangan-pandangan Hegelian Marxis sebelumnya. Tawaran rekonstruksi Habermas dimulai dengan suatu hipotesa syarat antropologis, syarat masyarakat yang tak dapat direduksi. Sebenarnya inti dari pemikiran Habermas adalah kritik terhadap Marx. Menurut Habermas, meskipun pandangan Marx merupakan suatu teori kritis, tetapi Marx terjebak pada positivistik sosial sebab Marx memproduksi manusia pada suatu macam tindakan saja, yaitu kerja. Bagi Habermas, pandangan Marx ini harus direkonstruksi, yaitu bahwa dimensi kerja saja tidaklah cukup dan belum memadai sebab manusia akan teraliens. Oleh sebab itu, harus ditambah dengan dimensi komunikasi. Kerja dan komunikasi merupakan dua macam tindakan dasar manusia. Jika kerja merupakan sikap manusia kepada alam, maka komunikasi merupakan sikap manusia terhadap yang lain. Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep hermeneutika kritik Habermas merupakan jenis hermeneutika yang berusaha mengawinkan antara objektivitas dan subjektivitas, antara yang saintis dengan filosofis, antara yang otentik dengan yang artikulatif. Teori kritis juga berusaha untuk
menelanjangi teori tradisional karena ia memposisikan objek sebagai suatu yang tak tersentuh alias objektif, apa adanya, sehingga sulit ditangkap maknanya oleh manusia. Hal ini menjadikan objek terkesan sangat sakral dan harus diterima secara bulat-bulat. Berdasar pada hermeneutika, kritik tidak lepas dari yang terkandung dalam objektivitisme, yaitu bahwa objektivisme sendiri tak bisa lepas dari peran interpretasi manusia sebagai subjek. Maka objektivitisme atau nihilisme dan absurd. Bagaimanapun juga, subjek dan interpretasi tidak bisa lepas dari hukum sejarah. Maka, bagi Habermas, antara konsep penjelasan dan pemahaman harus selalu didialogkan untuk menanggapi sebuah makna objek. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.